warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, tepatnya jam 2 siang. Saya Fikri dari GK Invest Semarang. Halo, salam trader, rekan-rekan dimanapun berada ya di Semarang ataupun di di luar Semarang. Ya, hari ini ada beberapa yang saya sampaikan ya untuk gold SAUUSD ya. Kita lihat history gold. Oke, 7 alasan kenapa Anda harus trading SAUUSD. Oke, rekan trader mungkin ada yang sudah paham ya tentang pergerakan emas ya SAUUSD ini pergerakannya sangat 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 fluktuatif ya artinya eh, wajib diwaspadai untuk SAUUSD. Tetapi ini adalah pair ya atau produk yang sangat saya gemari dari tahun 2010 saya trading di futures ya, lebih tepatnya di SAUUSD ini sangat-sangat fluktuatif dan menurut saya sih tidak terlalu lama ya untuk mencari cuan di SAUUSD, tapi lihat juga trik-trik apa saja yang kita bisa pakai untuk trading di SAUUSD. Artinya pergerakan per harinya dia konsisten di 5 sampai 20 poin ya, normal ya. 5 sampai 20 poin. Nah, itu yang kita akan ambil kesempatan di 5 dan 20 poin tersebut. Artinya kalau modalnya mencukupi, kita bisa masuk dengan satu lot. Tapi kalau modalnya hanya kisaran ya mungkin di 2000 ya, 2000 ke bawah ya, $2.000 ke bawah itu kita pakai yang lotnya 0,1. Jadi kita trading ini bukan hanya nafsu ya, tapi melihat juga risk management yang kita akan gunakan. Seperti itu. Berapa yang harus kita inginkan untuk profit dan berapa yang harus kita risikokan untuk dana yang sudah kita deposit untuk trading tersebut. Nah, ini akan saya tampilkan beberapa Oke, mohon maaf ini eh, untuk partisipan yang mau bertanya ya, bisa sampaikan di kolom komentar untuk kita Zoom hari ini. Maaf, materi mana ya? Yang ini. Ini jadi 7 alasan kenapa Anda harus trading SAUSD ya. Nah, ini yang kita mau bahas ada 7 ya. Jadi mungkin rekan-rekan juga paham ya yang sudah lama trading di SAUSD atau yang di di gold ya. Nah, yang pertama adalah sangat liquid ya. Yang kedua berpotensi mendapatkan profit yang besar. Yang ketiga tidak ada pengiriman fisik ya, tidak ada risiko kehilangan barang fisik ya. Yang keempat adanya fasilitas leverage, fleksibilitas waktu. Yang kelima, yang keenam kompleksitas ya, yang ketujuh biaya transaksi yang relatif rendah. Nah, kita bahas untuk yang sebelum memulai trading ya, komoditi emas online ya tentunya Anda perlu mengenalnya lebih dulu ya. Trading emas online merupakan perdagangan emas secara online di pasar forex.
tanpa adanya perpindahan emas secara fisik. Trading emas ini dapat dikatakan sebagai salah satu cara untuk memperoleh keuntungan dari naik dan turunnya harga emas pada dasarnya. Konsep trading emas sama dengan trading forex ya. Perlu Anda ketahui bahwa emas dianggap sebagai sebuah mata uang, simbolnya SAU di pasar forex. Dalam pasar forex biasanya emas dipasangkan dengan mata uang US dolar dalam bentuk pair yaitu SAU USD. Nah, makanya untuk trading SAU USD ini ya SAU USD ya. Ini dipasangkan dengan mata uang US dollar. Nah, artinya ketika rekan-rekan trader melihat pergerakan emas berdasarkan fundamental ya, artinya berkolerasi dengan ekonomi yang terjadi di US ya, di Amerika ya. Itu bisa menjadi barometer kita untuk trading. Ya, fundamental ini apa ya? Kadang newsnya belum keluar, ini sudah sangat bergerak ya, sangat hektik ya, maupun miris maupun bullishnya untuk SAUSD tergantung dari berita apa yang keluar pada saat itu ya mengenai tenaga kerja ya atau ada meeting by the Fed untuk suku bunga. Nah ini emas ini sangat berpengaruh ya. Tapi ada dua-dua tipikal untuk yang trader ya, ada yang dengan fundamental dia nyaman, ada juga yang dengan teknikal dia nyaman ya. Artinya kalau saya pribadi melihat pergerakan harga SLUSD ya, saya dengan teknikal analis ya. Kita berhitung secara matematik ya dengan pergerakan emas histori sebelumnya dan hari ini kita mau ngapain. Seperti itu. Nah, fundamental biasanya saya pakai ya ketika sudah reda. Artinya fundamental itu berjalan ya, sudah rilis ya, info newsnya keluar. Itu saya lakukan ketika sudah reda. Pada saat berita itu rilis, SAU-nya misalnya terbang nih untuk ya, US jelek beritanya, SAU-nya terbang 20 misalnya 5 sampai 20 poin. Nah, biasanya saya ambil kisaran 1 jam ke depan ya. Ketika sudah rada ya, ketika harga masih di pucuk ya, di harga di high ya, itu bisa saya ambil sell tapi dengan TP di 2 poin ya. Jadi fundamental itu saya nggak terlalu menghiraukan ya. Tapi dengan basic saya dari tahun 2010 adalah dengan technical analis seperti itu. Karena lebih mudah berhitungnya dan lebih apa ya? Karena day trade ya, kita ambil 1 sampai 2 poin itu sangat mudah di SAU USD. Nah, itu sedikit apa info dari SAU USD. Nah, jadi ketika US dollar ya diprediksikan menurun, maka para trader akan memasang posisi SAU USD tersebut beli ya atau buy ya, dan menjual sell untuk USD. Namun kebanyakan melakukan trading emas untuk dijadikan pelindungan aset investasi mereka dalam mengantisipasi berbagai risiko. Dalam perdagangan mata uang yang ada di pasar forex, misalnya ketika nilai US dollar melemah, maka harga emas akan naik karena pelaku pasar melihat ada peluang investasi emas untuk mengurangi kerugian pada mata uang. Nah, itu yang saya sampaikan di depan tadi ya, berkorelasi dengan ekonomi ya Amerika ya. Jadi karena SAU USD berlawanan dengan US dollar seperti itu. Nah, ini keterangan yang 7 dasar kenapa kita harus trading SAU. Ya pertama sangat liquid. Nah, kelebihan trading komoditi emas yang pertama adalah sangat liquid. Perlu Anda ketahui bahwa ya emas merupakan salah satu pasar yang terbesar di dunia. Jadi trading komoditi emas di pasar forex itu sangat liquid, aman, dan Anda tidak perlu takut bangkrut ya, takut rugi ya. Namun sebagai investor, Anda disarankan memiliki perencanaan trading. Selain itu, Anda juga harus waspada untuk menghadapi volatilitas harga yang tinggi pada trading komoditi emas online. Bukan cuma perencanaan trading, Anda juga harus sudah memiliki arus keuangan ya yang baik dan memenuhi keamanan keuangan sebelum benar-benar masuk ke dunia trading. Ini perlu dilakukan sebagai upaya preventif kerugian terhadap risiko-risiko yang bisa saja dialami selama melakukan kegiatan trading. Nah, SAU USD ini sangat unik ya. Artinya kalau memang ada beberapa trader yang day trade ya atau yang mainnya long term. Nah, SAU USD ini ketika kita mengikuti pergerakannya ya yang sangat tinggi volatilitasnya. Nah, mungkin pada saat masuk
deposit awal, misalnya dengan mini akun ya, kita mainnya long term itu sebenarnya tidak cocok ya, karena khawatirnya pada saat fundamental keluar ya, news-news yang sangat berpengaruh dengan SAU ya, itu artinya kita ya sebagai trader harus siap-siap top up ya, harus siap-siap melakukan uh, tidak terjadi kena margin call ya, atau auto cut otomatis ya secara sistem. Nah, makanya di sini SAUSD adalah yang paling aman kita mainnya day trade ya, dengan dana minim ya, kecuali dana besar ya. Dana besar kita tidak perlu di khawatirkan lagi ya, karena dengan ambil dana besar satu M ya, atau 10.000 lah, 10.000 US dollar, 100 juta, ambil satu lot aja itu masih masih aman ya dengan pergerakan saat ini ya. Artinya pada saat kali kita trade ya dengan minimum lot 10% dari modal itu sangat aman ya. Tapi jangan asal ngambil, kita hitung dulu teknikalnya, secara teknikalnya ya. Harga pivotnya di berapa, supportnya di berapa, dan resistennya di berapa. Nah, kita ambil ketika harga runningnya mendekati harga support, itu kita boleh ambil buy. Nah, ketika harga runningnya mendekati harga high ya, itu kita baru ambil sell. Tapi lihat range-nya pada saat itu sudah berapa poin. Kita aman sekali kita ketika sudah harga di atas 5 ya. Artinya 10 atau 15 poin itu baru kita action. Itu kalau modalnya minim. Kita merencanakan trading itu harus benar-benar jeli ya. Jadi pada saat kita untuk masuk ke market, kita lihat histori sebelumnya ya. Misalnya sekarang hari Senin. Nah, minggu kemarin itu harga terendahnya berapa, harga tertingginya berapa. Itu kita bisa jadikan patokan untuk trading di minggu ini. Seperti itu. Nah, mungkin rekan-rekan trader yang mau trading SAU ya dengan modal minim itu bisa ya, asal kita bisa berhitung secara teknikalnya berapa nih harga yang aman ya, harga yang pas untuk kita buy atau sell ya. Makanya dari GK Invest selalu adakan ini ya, live trading dan sinyal harian setiap hari itu untuk memudahkan calon-calon klien untuk bertransaksi. Itu semua ada ya, untuk forex ada, untuk SAU USD juga ada, untuk komoditi lainnya juga ada ya, seperti oil. Oke, ini sangat liquid ya, yang pertama. Terus yang kedua, berpotensi mendapatkan profit yang besar. Ya, seperti yang telah disebutkan bahwa pasar emas adalah salah satu pasar besar di dunia. Ya, jumlah transaksi perharinya bisa mencapai lebih dari 3,2 triliun US dollar. Dengan begitu maka seorang trader bisa melakukan transaksi dengan volume yang besar untuk dapat meraih profit dengan sebanyak-banyaknya dari trading tersebut. Ya, itu per hari ya, 3,2 triliun itu seluruh dunia ya. Jumlah transaksi perharinya kisaran segitu. Nah, makanya banyak trader-trader yang sudah nyaman ya dengan SAUSD ya. Dia akan tahu kapan waktunya buy, kapan waktunya sell, dan kapan waktunya kita cut loss seperti itu. Jadi jangan pernah ketika saya pelajari pergerakan harga SAUSD dari tahun 2010, ketika kita salah posisi ambil entry ya, atau sell atau buy, itu kita buru-buru cut loss ya. Tapi sebelum cut loss kita sudah berhitung area resistennya berapa, supportnya berapa. Misalnya gini, kita ambil buy di area misalnya 1.800. Nah, pada saat itu buy itu harga yang akan menuju resisten di 1.810 misalnya, 1810. Nah, tapi ternyata dia terus menyentuh support 1 untuk menuju support 2-nya. Nah, artinya itu kan ada bearish trend ya, ada bearish dari support 1 ke support 2. Nah, itu ada beberapa manajemen risiko seperti locking ya. Tapi biasanya saya kalau melakukan trading SAU, ketika perhitungannya teknikal agak keliru ya, kita udah ambil buy tetapi harga masih turun menuju support 1 dan akan ke break support 1-nya, itu saya buru-buru cut loss ya, dengan margin yang tentunya masih bisa kita ambil posisi ya, posisi berlawanan sell ya, berlawan dari posisi awal kita buy. Nah, untuk BEP ya, minimal BEP dari kerugian di awal ya,
kita berhitung lagi, dia nyampe gak ke support 2 ya. Ketika support 1 akan kesentuh ya, dan nyaris akan kesentuh, dan kemungkinan akan kesentuh dari pergerakan 5 menit ya, atau sampai time 1 jam, itu kita buru-buru ambil sell, kita cut loss ya, dan itu kita TP di area-area support 2 ya. Atau pada saat kita TP di support 2, kita juga harus pantau ya, minimal BEP merecovery kerugian di awal, seperti itu. Jadi trading SLUSD adalah ketika kita posisi salah ya, kita harus buru-buru action, entah itu locking, ambil posisi pair berlawanan ya, antara buy dan sell, ada satu pasang posisi, atau kita cut loss untuk ambil mengikuti arah tren yang terjadi, seperti itu. Tapi bukan berarti langsung cut loss, hitung dulu ya, berapa nih harga yang akan menuju ke berapa nih. Ketika kita ambil buy, posisi ya turun terus ya, itu kita lihat support 1 dan support 2-nya. Ketika kita ambil sell dan dia akan naik terus ke R2, R1, R2-nya, kita akan cut loss di area berapa, seperti itu. Banyak sekali ya trik-trik apa yang bisa kita manfaatkan di trading SLUSD. Ya, biasanya dari 5 sampai 20 poin itu per hari normalnya ya. Bahkan emas itu kan bisa sampai 100 poin ya. Itu ada beberapa bulan-bulan ke belakang itu sempat sampai 40 ya, 30 poin. Nah, tapi kalau kita disiplin dengan trade plan ya, kita 1 sampai 2 poin itu pasti bisa. Pasti bisa terjangkau dengan apa yang kita inginkan. Nah, ini makanya berpotensi mendapatkan profit yang besar. Nah, kalau kita ambil lot yang besar ya, dengan modal 100 juta ya, ketika kita NT-nya sudah pas nih, semua kombinasi dari sinyal teknikal kita sudah informasikan ini buy. Nah, ketika kita buy, walaupun lot yang besar ya, 2 sampai 3 lot, tetap targetnya 1 sampai 2 poin, seperti itu. Nah, itu ya. Jadi bukan berarti kalau saya berpotensi profit yang besar, artinya kita lotnya yang kita naikkan, targetnya tetap sedikit. Karena emas pada saat profit itu baiknya dilikuidasi dulu. Karena tidak menutup kemungkinan ketika dia naik 10 poin dia akan turun lagi. 5 sampai 6 poin dia akan up lagi. Berapa poin? 2 sampai 3 poin. Dan itu emas. Korelasi apa ya? Emas itu ketika dia menyentuh resisten 1 ya, dia enggak serta-merta langsung ke resisten 2 ya. Dia akan berain dulu, mungkin di bawahnya resisten 1, baru di up. Kalau sampai tidak menyentuh support 1-nya, dia akan break lagi support resisten 1, baru tembus ke resisten 2, seperti itu. Begitupun sebaliknya ya, ketika support 1 dan support 2 tidak ke break. Nah, itu volatilitas emas seperti itu. Jadi kalau kalian semua trader ya, kalian yang trading SLUSD mengamati ya pergerakan harga emas ya, pasti gini ya, kalau tidak perlu berhitung lagi secara teknikal. Kadang-kadang feeling bermain juga ya. Feeling bermain juga ketika kita sudah benar-benar setiap hari mengamati grafik-grafik emas ya, pergerakan-pergerakan harga mau ke berapa ya, sell atau buy-nya, kita dengan feeling aja bisa merencanakan itu ya. Nah, itu kalau memang ya setiap harinya kita melihat ya bersama pergerakan harga emas ya. Tapi kan tentunya tidak mungkin ya kalau kita sebagai pekerja tiap hari pantau harga emas, itu butuh waktu lama untuk match ya, artinya match feeling kita dengan harga pergerakan harga emas, seperti itu. Nah, ini kenapa berpotensi mendapatkan profit yang besar seperti itu ya. Jadi tidak serta-merta harus menggunakan lot yang besar, tapi dengan 5 sampai 20 poin normalnya pergerakan harga, kita ambil 1-2 poin aja, itu pasti dapat. Seperti itu. Oke, yang ketiga, tidak ada pengiriman fisik ya, tidak ada risiko kehilangan barang fisik. Kelebihan ketiga dari trading komoditas emas secara online adalah tidak ada pengiriman fisik. Karena itu hal ini bisa menghindarkan kita dari risiko kehilangan emas secara fisiknya. Nah, tentunya hal ini berkebalikan ya dengan investasi emas konvensional, di mana sang investor harus membeli emas secara fisik dulu.
Ya, setelah itu harus menyimpan emas tersebut di tempat yang aman, ya, dengan melakukan trading komoditi emas secara online. Maka tidak ada perpindahan emas secara fisik. Oleh karena itu, Anda tidak perlu bayar biaya penyimpanan, transportasi, serta asuransi untuk emas tersebut. Ya, hal ini menguntungkan investor karena bisa memiliki potensi untuk bisa memperoleh lebih banyak profit daripada investasi emas konvensional. Nah, ini mungkin keuntungan yang apa ya, yang sudah dipahami lah dengan apa perbedaannya antara konvensional yang online ya. Jadi mungkin semua trader paham ini ya, yang poin ketiga ini. Nah, ini yang keempat ya. Kebanyakan orang trading ya tidak memahami ini ya, leverage ya, adalah adanya fasilitas leverage. Selanjutnya dalam trading komoditas emas online memiliki leverage. Leverage ini adalah fasilitas yang memungkinkan trader untuk dapat memperoleh kontrak trading dengan jumlah tertentu dan tidak perlu membayar secara full. Misalnya sebuah broker memberikan leverage 1:100. Jadi dengan $1 saja Anda sudah bisa melakukan trading emas sebesar $100. Dengan adanya leverage, maka modal yang terbatas tidak lagi menjadi masalah besar. Makanya di GK Invest ya, ada leverage 1:400. Ya. Dengan modal $200 ya atau 2 juta kita sudah bisa bertrading emas ya. Tapi ingat, itu resikonya sangat besar dengan 2 juta ya. Walaupun dari 1:400 leverage ya, dengan 0,1 lot artinya kita hanya membutuhkan margin requirement ya atau dana jaminan untuk masuk market SAUSD adalah $25 atau 250.000 rupiah ya untuk 0,1. Nah, mungkin di broker-broker lain tidak ada yang fasilitas 1:400 untuk yang lokal ya dengan modal 2 juta. Nah, biasanya kalau saya pelajari dan saya pernah pahami di broker lain adalah 1:200 ya. Itu dengan deposit ada minimumnya. Minimum kalau nggak salah itu antara 100 juta sampai 300 juta. Baru dikasih leverage yang 1:200. Nah, kalau di GK Invest ya, kita bisa buy request ya, artinya modal di under 100 juta itu kita bisa request di 1:400. Nah, itu. Jadi benar-benar basicnya edukasi di GK Invest dan benar-benar memanjakan calon klien atau klien yang mau bertrading di GK Invest seperti itu. Dengan 1:400 dengan modal $200 atau 2 juta rupiah kita bisa trade SAUSD. Nah, artinya entry-nya ini benar-benar harus di yang pas ya. Artinya pas buy-nya di berapa, sell-nya berapa. Itu harus tepat. Dan dengan dana $200 kita harus pasang namanya stop loss dan TP. Itu harus wajib ya. Kalau kita mau menahan posisi ya, modal mungkin kalau average 2.000 sampai $3.000 itu boleh. Ya, kita menahan posisi 0,1 dana 20 juta atau 30 juta trade emas itu boleh tahan. Ya, artinya ikuti saja. Ikuti aja sinyal harian dari kami dari GK Invest. Setiap hari kami akan share beberapa pair mata uang komoditi ya seperti emas dan oil, itu kami akan kasih free ya untuk semua klien seperti itu. Nah, jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa trading ya. Artinya basic kita sudah edukasi ya, sudah benar-benar kasih memanjakan klien, ada live trading juga, ada sinyal harian ya. Ketika kita mengalami kesulitan trading itu ya, kalau klien sudah berinvestasi atau bergabung bersama join di GK Invest itu wajib ya melakukan konseling ya ke analis kami ya atau marketing yang membawa klien ke GK Invest ya. Jadi ada apa ya? Ada info dua arah ya, pembicaraan dua arah. Jadi ada klien yang baru kemarin lah, klien saya baru kisaran seminggu lalu ya, seminggu lalu di bulan Januari dia deposit $500, belum sama sekali paham tentang trading ya. Jadi saya edukasi yang pertama adalah penggunaan MetaTrader 5-nya. Setelah itu hatam, udah paham tentang MetaTrader 5, baru kita
kasih informasi tentang sinyal harian. Sinyal harian cara bacanya gimana, ya, terus ambil posisinya gimana. Nah itu step kedua. Karena pada saat step pertamanya MetaTrader 5 sudah paham, kita sudah sangat mudah untuk mengajarkan ambil buy stop di sekian, sell stop sekian untuk SLUSD. Dan seminggu kemudian itu sudah jadi $900 atau 9 juta rupiah. Itu sama sekali ya, itu mahasiswa. Sama sekali belum paham tentang trading. Tapi dengan edukasi, ya, dengan step by step, dan memang harus kita sebagai apa ya, sebagai jembatan ya, sebagai jembatan antara trader sama bursa, atau klien-klien ini memang banyak tipikal-tipikal yang sangat-sangat kritis untuk bertanya, dan sangat ketika dia bertanya penjelasan sebenarnya udah paham. Ada beberapa klien yang memahaminya sangat benar-benar detail ya. Nah itu tugas-tugas kami sebagai edukator ya di GKI Invest untuk menjelaskan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya untuk trading seperti apa, seperti itu. Nah itu leverage ya. Jadi klien yang trading di GKI Invest sangat bersyukur sekali ya, ada 1:400 di GKI Invest. Nah mungkin di broker lainnya ada mungkin ya, tapi dengan nilai deposit yang sangat besar seperti itu. Nah makanya yang belum mengetahui GKI Invest ya, yang rekan-rekan yang sekarang lagi join ya dengan kami di online Zoom ini, ada rekan-rekannya mau trading ya atau mau belajar tentang apapun ya tentang trading, ya silakan bisa masuk ke kolom komentar ya, atau bisa langsung datang ya, yang di Semarang datang langsung ke GKI Invest cabang Semarang. Oke, itu yang leverage ya. Jadi kenapa kita bisa modal kecil, kita bisa trade gold ya, walaupun harga emasnya sekarang harga emasnya running di 18, kisaran 1.810 troy on. Ya artinya US dollar itu ya. Artinya kan kita butuh dana besar ketika tidak ada leverage. Nah ini karena ada leverage ya, daya ungkit kita dengan modal kecil bisa menghasilkan profit sebesar-besarnya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk fasilitas leverage. Terus yang kelima, fleksibilitas waktu. Ya, ini secara fleksibilitas waktu, trading komoditi emas online lebih fleksibel. Jadi Anda bisa melakukan trading emas dalam 24 jam dari Senin sampai Jumat 5 hari kerja. Jadi kita ini bebas ya menentukan waktu trading mau kapan ya, baik pagi, siang, sore ataupun malam. Namun sebagai informasi tambahan ya, perlu perhatikan bahwa pada sesi Asia ya, yang pas pagi itu market Jepang buka ya, Tokyo, pergerakan harga emas paling rendah terjadi. Sedangkan pada sesi New York ya malam, biasanya malam terjadi pergerakan harga emas atau volatilitas yang paling tinggi. Nah ini ya fleksibilitas waktu ya. Jadi banyak orang trading itu takut waktu ya, karena waktunya akan tersita mungkin pekerjaannya terbengkalai ya, jam bisnisnya terbengkalai, padahal enggak. Padahal kita ini running hampir 24 jam. Jam 6 pagi open, close-nya 4.30 ya, sesi summer dan sesi musim dingin dan musim panas itu beda-beda ya. Ada jam 4.30 dan jam 5. Jam 5 pagi ya close-nya. Hampir running 24 jam. Nah, artinya ketika pagi kita bekerja ya, siang atau sore ya, atau sampai malam, sebenarnya itu tidak menjadi kendala ya, karena ada fasilitas order ya, order posisi ya, kita bisa posisi buy stop atau buy limit ya, atau sell stop atau sell limit, dan itu semuanya bisa langsung dipasang stop loss dan TP. Artinya kita nggak full melihat chat pada saat di laptop ataupun di gadget kita ya, di handphone, itu nggak setiap saat, karena di MetaTrader 5 itu udah ada fasilitas kita nggak perlu pantau setiap hari, karena ada fasilitas order harga ya, take profit dan stop loss, semua sudah lengkap ya, karena zaman semakin canggih ya. Jadi trading tetap dilakukan ya, baik pagi, siang, sore atau malam dengan fasilitas tersebut. Nah, kecuali pada saat kita sudah free nih ya, mungkin jam makan siang kita free, kita sambil trading, ya itu kita bisa sambil ambil posisi ya, sell atau buy, ya. Tinggal melihat dari sinyal harian kami. Nah, sorenya biasanya kami tuh lab trading itu ada
seminggu 3 kali ya. Ada hari Selasa ya, Rabu dan Jumat. Itu 3 kali. Itu semua sore ya. Sore kisaran jam 3, Selasa Rabunya, dan Jumatnya jam 7. jam 7 malam. Ya, itu sebenarnya jam-jam yang masih bisa kita ikuti live trading ya. Misalnya jam 3 sorenya tidak bisa di Selasa Rabu, ya mungkin dari Jumatnya jam 7 malam. Nah, itu waktu-waktu tersebut ya banyak bisa kita gunakan. Artinya dengan fleksibilitas waktu ini kita manfaatkan sebenarnya dengan trade plan yang baik. Artinya gini, dalam 1 minggu kita butuh profit misalnya $200 atau 2 juta rupiah. Nah, jam berapa aja atau hari apa aja kita free. Ya, misalnya free-nya hanya di malam hari ya. All malam hari berarti kita tinggal bagi aja 5 hari kerja, berarti di malam hari ya cukup satu posisi, kita tinggal bagi aja $2, artinya 2 juta ya. 2 juta ya, dengan pergerakan harga dengan satu lot kita ambil 1 poin itu udah 1 juta profitnya. Dengan satu lot 2 poin itu 2 juta. Nah, kalau 0,1 dengan 2 poin itu $200, artinya 1 kali entry kita cukup 2 poin dengan 200.000 ya, atau 2 poin dengan 0,1. Nah, kalau kita ngambil profit dengan 2 juta, kita tinggal bagi aja berapa kita harus entry ya, berapa kita harus dalam 1 hari trade-nya, 1 kali atau 2 kali seperti itu. Nah, jadi sebenarnya banyak yang bisa kita create ya di trading ini ya, di apapun itu ya. Trade plan itu kita bisa melihat pertama adalah range harian. Range harian antara high, low produk tersebut di berapa poin atau berapa pips ya di currency. Nah, di emas ini kan biasanya 5 sampai 20 poin. Makanya saya selalu ambil 1 sampai 2 poin. Itu udah cukup sebenarnya. Artinya gini, dengan satu lot kita entry ya, dan 1 poin ya. Pergerakan 1 poin artinya kan 1 juta nih. Nah, 1 juta 1 hari dengan 1 lot dikalikan 20 hari kerja kita ya, Senin sampai Jumat dalam 1 bulan, kita ambil contoh 20 hari kerja, artinya kan udah 20 juta profitnya. Nah, tapi ingat 1 lot itu adalah modal minimal itu ya di area range 5.000 sampai 10.000. 50 juta atau 100 juta. Nah, kalau di bawah itu ya masuknya ke mini akun ya, 0,1 sampai 0,5 lot. Kalau masuknya 3.000 ya, 2.000 ya, 2.000 mungkin maksimal 0,2, 3.000 0,3. Seperti itu. Nah, kalau 0,5 ya di $5.000. Tapi bisa dengan 1 lot dengan sistem ini ya, technical analis ya, kita benar-benar bisa berhitung, baru kita masuk entry 1 lot. Kayak kemarin kan sempat jatuh tuh harga emas ke area 17, misalnya 17 area 17.87 atau 88. Nah, sebenarnya itu harga-harga yang bagus untuk entry buy ya, tapi tetap ambil 1 sama 2 poin. Ketika range-nya sudah mencapai lebih dari 10 poin ya, kita lihat harga running di berapa, di harga sell, di harga high atau di harga low. Nah, baru kita belum entry yang lotnya besar, tapi tetap targetnya kecil aja ya, karena dengan 1 juta aja per hari itu bisa, artinya per hari 1 juta ya, artinya untuk 20 hari kerja kita kan udah ngantongin 20 juta juga. Tapi memang itu butuh kesabaran ya. Dengan histori 10.000, saya pernah mencetak 2 bulan ya, 2,5 bulan itu jadi dari 100 juta jadi 250 juta. Itu dengan teknik seperti itu. Jadi hitung teknikalnya, pivot support resisten, NT-nya di berapa, sudah dapat, kita TP langsung 1-2 poin. 1 sampai 2 poin. Itu modal 100. Itu 2,5 bulan loh. Jadi kalau kita bermain aman, itu bisa ya. Trading itu adalah mental ya, mengendalikan nafsu juga. Pada saat kita profit besar ya, kita tidak bisa langsung merespon otak kita untuk profit lebih besar lagi mencari ya, tidak bisa. Karena gini, harga berfluktuasi. Nah, itu yang kita pelajari. Fluktuasi itu berapa range-nya per harinya ya. Jadi kalau dari rumus saya sih 5 sampai 20 poin itu udah rumus
rumus yang saya pelajari dari 2010 sampai sekarang. Ya, makanya saya selalu kasih trade plan ke klien. Trading SAUSD sangat menguntungkan dengan pengambilan profit yang kecil, tapi kan pengalinya besar. Ya, dengan satu lot ya 0,1 2 poin berarti $200 atau 200.000. Satu lot dengan 2 poin 2 juta profitnya. Nah, itu tergantung dari modal ya. Jadi kita bisa dengan modal kecil profit besar bisa, tapi dengan partial lot. Jadi juga tidak langsung maksimalkan lotnya ya. Jadi ada istilahnya full margin itu nggak dibenarkan sebenarnya untuk trading. Jadi kita di sini trading bukan gambling, tapi trading itu adalah seni ya. Jadi seni, ketika kita mencintai seni tersebut, kita pasti akan dapat feel-nya ini harga mau kemana nih. Ini harga ketika dia break low-nya ya, dia pasti akan mental lagi. Karena gini, SAU itu seperti bubble ya. Ketika kita menjatuhkan suatu bola ya, dia akan mantul seperti itu. Itu SAUSD karakteristiknya. Ketika dia low terus ya, break low 1 atau support 1, support 2, support 3, itu pasti dia akan balik lagi bisa mencapai ke support 2 lebih sedikit ya. Nah, itu SAUSD. Nah, itu yang karakteristik yang harus kita pahami. Nah, makanya pada saat kita ada posisi buy, dana banyak nih posisi buy, dia break low turun. Nah, itu banyak yang trader yang sudah panik ya, padahal sih enggak kalau kita berhitung ekuitas ya. Karena pergerakan harga itu bisa kita prediksi, ini paling sampai sekian poin. Nah, kecuali memang ada news fundamental yang sangat besar ya, itu kita wajib minimal kita ini dulu ya, kita lock dulu atau kita langsung cut loss, ambil posisi sesuai arah market seperti itu. Nah, semua bisa kita pelajari di perharinya ya. Per hari pergerakan harga emas itu kita bisa pelajari ya. Jangan melupakan, walaupun kita analisa teknikal, jangan juga melupakan fundamental. Fundamental itu wajib kita pelajari juga, wajib kita antisipasi juga pada saat kita ada posisi. Nah, itu ya. Jadi fleksibilitas waktu ini panjang ya. Nggak mungkin kita sebagai karyawan kerja dari pagi sampai malam setiap hari, itu nggak mungkin ya. Mungkin ada lembur ya, mungkin lembur itu paling maksimal jam 7 malam kita sudah pulang dari kantor ya, atau jam 8 ya. Nyampe rumah kan sudah masih bisa mengikuti trading di pas New York ya, sesi New York buka ya, pasar New York buka seperti itu. Terus yang keenam ya, kompleksitas ya. Trading komoditi emas online bisa dikatakan lebih simpel jika dibandingkan dengan saham. Misalnya, kalau saham ada sekitar 600-an perusahaan yang harus dipilih. Sedangkan trading emas hanya satu yang diperhatikan, yaitu emasnya saja. Nah, itu. Jadi kompleksitas seperti ini adalah SAU USD. Ya udah, kita harus yang kita jadikan barometer untuk arah market itu, ya itu lawannya USD. Ya, itu yang kita harus perhatikan. Ya, kalau jus-jus yang berkaitan dengan USD, ya itu jadi barometer kita untuk trading. Ya, technical analis ya tidak menutup kemungkinan ya, enggak 100% itu harganya kita hitungan kita tidak 100% itu benar, tidak 100% itu fix harganya sama, tidak. Biasanya kalau saya pelajari, yang saya hitung itu bisa melenceng ya 2-3 poin. Artinya gini, support satu hitungan saya adalah di 1000, misalnya 1780. Nah, ternyata di aktual marketnya ya sampai 17 ya 83 ya atau 82 seperti itu. Itu ada selisih. Jadi pada saat kita TP di harga teknikal kita ya 1880 misalnya 1780. Nah, ketika TP-nya itu kita berharap nyentuh nih TP kita. Ini padahal harga itu bisa plus minus dari hitungan kita ya, 2-3 poin. Ya, sebaiknya sih di cut loss saja. Di cut loss profit ya. Artinya belum kena TP pun cut loss profit ya. Kita bisa lihat juga pergerakan dari time frame M5 ya, 1 jam sampai daily. Nah, ketika memang confirm dia masih turun ya, itu kita bisa tahan. Tapi kalau sebaiknya biasanya yang paling
Yang paling apa ya? Yang paling bersih tegang adalah hati. Oh ini masih turun nih. Ternyata nggak nyampe situ. Nanti penyesalan di belakang. Nah, itu baiknya ketika TP-nya lama kenanya, tapi sudah mendekati ya. Misalnya kita TP 1780, itu harga masih masih running 8, 17, 85, 83, 82, 81 terus naik lagi 82, 83. Nah, itu baiknya di cut loss profit seperti itu. Nah, karena karena hitung-hitungan teknikal itu enggak 100% fix ya, angkanya sama gitu ya. Dan saya biasanya kasih toleransi plus minus 2 sampai 3 poin seperti itu. Nah, ini enaknya jadi trading SAU ya kita hanya satu yang diperhatikan yaitu emasnya saja ya. Tidak seperti saham yang banyak beberapa sektor seperti misalnya contohnya indeks saham Asia seperti Hang Seng ya. Jadi dia bergerak itu tidak hanya satu perusahaan ya. Dia jadi indeks gabungan saham yang terjadi di Hong Kong itu seperti apa baru dia akan bergerak ya. Saham-saham Hang Seng seperti itu. Nah, ini kompleksitas untuk yang keenam ya. Terus yang berikutnya yang ketujuh ya, biaya transaksi yang relatif rendah. Nah, dalam trading komoditas emas online, ya, broker hanya mengenakan biaya jasa dari perbedaan harga bid dan as ya, harga permintaan dan harga ini ya, harga bid dan as, harga jual dan beli, atau yang disebut dengan spread. Ya, selain itu juga ada swap free ya, biaya inap di posisi yang belum ditutup di hari itu. Untuk swap free biasanya dikenakan per hari. Nah, ini nomor 7 ya. Nomor 7 juga jadi apa ya? Jadi keunggulan dari GK IPS, biaya transaksi yang relatif rendah. Ya, harga biaya transaksi ya atau cas komisi di perusahaan lokal mungkin yang paling murah tuh di GK Invest. Ya, dengan satu lot kita casnya hanya $2 atau Rp20.000. Kita pakai fee rate yang 10.000. Ya. Kalau yang kita rate-nya 0,1, cas komisi hanya $0,2 atau Rp2.000. Ya, sangat murah ya. Artinya banyak orang yang karena ini ya trading itu berpikir ya capek ya, modalnya besar, ya mungkin hanya omong-omongan yang masuk ke telinganya ya, tapi tidak melihat ini kesempatan loh, kesempatan bagus buat kita belajar. Karena kedepannya mungkin sekarang 2022, mungkin di era 2030 ini bukan bukan lagi hal-hal yang apa ya, hal-hal yang ini sudah jadi mungkin yang sekolah aja dari SMP ya mungkin SMA ya atau ibu rumah tangga ini sebenarnya di Asia pun ya di seperti Thailand, Malaysia dan Vietnam itu sudah ibu rumah tangga udah pada trading gitu loh. Di Indonesia ini kan prinsipnya masih konvensional. Jadi ada dia berinvestasi untuk dagangnya, ada tempat ya, ada produknya, dia dagang ya seperti itu kelontong itu. Nah, itu masih masih konvensional. Jadi sebenarnya trading ini arahnya ini sudah benar, tinggal kita mau belajar apa enggak. Belajar cara mendapatkan profitnya seperti apa. Cara ketika ada resiko itu seperti apa. Nah, itu yang saya pelajari banyak. Saya presentasi keluar sana ya ke calon-calon klien ya, mereka yang konvensional itu sudah agak susah untuk dibuka ya, dibuka mindsetnya. Tapi ketika kita sudah bandingkan konvensional dan trading seperti ini ya, itu sangat-sangat bisa masuk ya. Jadi dengan konvensional mungkin sehari dia toko kelontong bisa 1 sampai 2 juta per hari. Tapi kan dia butuh butuh ya butuh apa ya butuh tempat ya butuh karyawan juga untuk menjaga tokonya, tapi di sini dengan 1 sampai 2 juta per hari itu bisa satu klik aja kita hanya ya kita ini kalau bisnis seperti ini kita ownernya, kita sebagai pelakunya, kita yang punya perusahaannya, kita yang mau berapa profitnya, berapa lossnya yang kita inginkan seperti itu. Nah, di GK ini sangat murah biaya transaksinya, dengan $2 kita sudah bisa transaksi gitu ya, satu lot $2, 0,1 apalagi ya dengan Rp2.000. Nah, di tempat lain kemungkinan ya yang saya pernah pernah lihat ya, pernah mendengar juga itu antara ada yang $20 ya, 30 bahkan sampai sampai dengan $50 ya per satu lotnya. Nah, kalau yang swap free ya biaya inap
ya kita ada ya di GK juga ada free swap dengan starting $1.000 itu sudah ada free swap. Tergantung dari tipe-tipe akun juga ya. Jadi swap itu ya ketika kita transaksi hari ini baru dilikuidasi esok harinya itu kena swap, kena biaya swap. Ada juga broker yang 50.000 per hari ada itu. Nah, jadi pinter-pinter ya pilih broker ya. Artinya gini, GK itu benar-benar ketika ada klien masuk, kita harus pastikan klien itu harus paham. Artinya dia dari belum mahir ya, belum paham, ya kita arahkan ke edukasi dulu. Edukasi step by step-nya ya. Kalau memang bisa datang ke kantor Semarang ya boleh kita edukasi semaksimal mungkin. Atau by phone ya. Biasanya kami melakukan edukasi by demo ya. Demo akun dulu, dia sudah confident dengan demo akunnya, sudah paham menggunakan metode 5-nya ya. Cara baca sinyal hariannya sudah paham, baru kita akan lepas seperti itu. Nah, makanya sangat senang ketika ada klien yang benar-benar awam dari nol dia bisa melakukan trading sendiri seperti itu. Nah itu ya. Jadi ada beberapa yang saya infokan tadi ya. Ada 7 ya. 7 kenapa kita harus dan kita wajib ya. Kalau saya sih pergerakan harga SAUS ini sangat menggoda ya. Artinya 1-2 poin kita bisa ya profitnya lumayan gitu loh. Pergerakan 5-20 poin per hari. Nah, mungkin untuk rekan-rekan trader yang mau mencoba di GK Invest ya, artinya boleh kita coba demo akun dulu. Nah, dari sinyal harian per harinya kita ada SAU juga ya, nanti terapkan dulu di demo akunnya. Jadi kita ada pasang buy limit ya, buy stop ya, sell stop dan sell limit itu ada langsung pasang TP dan stop loss-nya. Nah itu lihat dulu pergerakan per minggu ya, atau bahkan sebulan yang berdemo akun silakan sebulan. Nah kita lihat dari sinyal harian kami ini bagus apa enggak seperti itu. Berapa yang salah, berapa yang benar. Nah itu boleh jadikan acuan ya. Jadi sangat-sangat apa ya, sangat menggiurkan lah ya untuk trading komoditi emas online ini. Artinya modal kecil kita diedukasi ya, kita benar-benar didampingi ya untuk mendapatkan profit sebesar-besarnya. Tapi jangan lupa ketika kita hanya 2 juta depositnya, kita mau profit 20 juta itu nggak bisa. Ya, bisa by step ya. Artinya dengan 200 dolar ya. Ya mungkin ada $10, $5 atau $20 itu kita take profitnya ya. Seperti itu. Jadi semua ada trade plan-nya, semua ada jalannya untuk menuju profit yang besar, tapi tidak bisa juga modal kecil kita mau profit besar, tidak bisa. Modal besar kita bisa profit besar, bisa seperti itu. Nah itu untuk mengurangi risk juga kita juga ada cara-caranya tersebutnya. Nah itu jadi ya 7 kelebihan dari emas komoditi yang menguntungkan ya, ada 7 ya. Sangat liquid, berpotensi mendapatkan profit yang besar, tidak ada pengiriman fisik ya, adanya fasilitas leverage, fleksibilitas waktu, kompleksitas ya, dan yang terakhir adalah biaya transaksi yang relatif rendah. Oke, jika ada pertanyaan boleh masuk ke kolom komentar ya. Mungkin di sesi-sesi berikutnya kita bahas kembali yang lebih detail ya, cara pengambilan posisi-posisi apa nih yang paling tepat ya di pergerakan SAU USD seperti itu. Nah ini hanya apa ya, hanya berbagi informasi aja ya. Kenapa kita harus trading emas ya? Mungkin ada yang pernah rugi juga di trading emas, ada yang juga profit besar juga di emas, itu ada. Nah, yang pasti kan ketika kita bermasalah di trading emas ya kita harus lihat dulu kenapa nih kita bisa loss di trading emas ya. Dan saya yakin itu ketika saya dari 2010 trading emas ya, loss-nya itu adalah ya yang pertama kita takut ya. Ketika kita udah entry posisi ya buy atau sell ya,
dengan pergerakan yang kita sudah pahami ya, pergerakan perharinya, itu dulu modal 10.000 jadi 250 juta itu saya tidak pernah pasang stop loss. Nah, makanya pada saat orang trading ya dengan modal besar pasang stop loss ya, nah itu harusnya dilihat lagi ya. Ketika kita sudah entry di harga-harga pas, nggak perlu pasang stop loss karena kita ambil sama 1 sampai 2 poin aja. Itu sangat cepat ya. Pernah pernah floating low, floatingnya ini ya, floating minus itu maksimal 3 hari. 3 hari pernah floating minus, tapi ketika sudah kita ambil entry-nya benar ya di harga support atau di resisten ya, itu pasti kedan, pasti dan tidak perlu pasang stop loss ya. Tapi modalnya besar ya, minimal 10.000 ya. Kalau modalnya $200 atau $15 itu Anda baiknya pasang stop loss seperti itu. Dan stop loss itu jangan pernah ketika kita sudah entry posisi buy atau sell ya dan pasang stop loss ya dan kena stop lossnya ya, jangan pernah apa ya, wah ini harusnya jangan pasang stop loss nih, harusnya profit tadi tak likuidasi. Nah, kadang-kadang ya hati ini tidak apa, tidak sinkron ya pada saat kita harusnya melakukan eksekusi profit tapi kita masih menahannya. Nah, itu makanya ketika kita buy ada sell udah kita ikhlasin aja. Ya, ketika kita sudah mempelajari trading dan kita sudah entry dan buy, itu ikhlasin aja. Ya, tinggal kita lihat berapa minusnya, berapa profitnya, seperti itu. Nanti ketika ada permasalahan-permasalahan yang belum paham, baru kita ada apa ya, sesi konseling. Ini gimana nih posisi seperti ini, apa yang saya harus lakukan ya. Artinya kalau memang modal $500 ya, ada minus di situ masih ditahan ya. Itu artinya kan ada bisa ditahan equity kegerus sampai minus $300 misalnya ya. Nah, itu harus buru-buru, namanya ada top up ya. Top up ya. Top up itu artinya sementara, pada saat sementara menahan posisi. Kalau harganya baik lagi ke situ kan akan dilikuidasi lagi dan top up-nya bisa di withdraw. Nah, tapi biasanya kalau pada saat modal kecil ya, kalau kita mau mengamankan posisi ya, misalnya udah turun maksimal 10 poin itu buru-buru di lock ya, di locking ya. Atau pada saat memang ketika bearish trend kita ambil buy itu kita ambilnya di cut loss ya, mungkin 2 sampai 3 poin di cut loss baru kita ambil posisi berlawanan seperti itu. Nah, makanya banyak orang yang masuk $500 ditahan aja. Ya, padahal pada saat itu dia sudah profit ya. Profit masih belum mencapai keinginannya ya. Dari 0,1 lot dia pengen mungkin profit antara $300 sampai $400. Nah, ternyata pada saat itu sebenarnya udah profit $25 atau $30. Nah, tapi tidak melihat nilai depositnya. Kalau menurut saya sih dengan $20-30 udah cukup ya. Langsung di cut loss profit aja, ya di likuidasi profit, baru nanti ambil posisi lagi. Ya, jadi untuk mencapai profit 50% atau 40% dari modal itu butuh waktu ya, tidak langsung serta-merta dalam 1 hari seperti itu. Kecuali memang beruntung ya. Nah, trading SAUJD ini banyak banget bisa dipelajari dari segi pergerakan harga marketnya ya, dari apa news yang keluar ya, dia akan cenderung kemana ya. Biasa yang big news itu ya, yang berhubungan dengan USD ya, Amerika, market Amerika seperti itu. Oke, terima kasih ya untuk informasi, semoga bermanfaat yang saya sampaikan ya, semoga bisa menambah wawasan ya untuk trading di SAUSD ya. Kita ketemu lagi mungkin di lain sesi di pembahasan yang lain juga ya. Dan pastinya dari trade mata uang dan komoditi ya. Kalau saya pelajari sih masih banyak yang trading komoditi ya, karena banyak pergerakan yang sangat-sangat besar ya. Di situ kita ambil momentumnya ya. Jadi banyak klien nggak mau trading SAUSD karena pergerakannya terlalu signifikan. Padahal sih enggak. Kalau kita ambil posisinya entry pas ya,
artinya pas akurasinya ya, tapi bukan 100% ya, sesuai dengan analisa teknikal. Ya, artinya dengan 1-2 poin itu pasti dapat ya, tinggal kita berani entry-nya apa enggak. Ketika kita sudah beranalisa ya, kita ambil entry langsung aja seperti itu. Jadi kadang-kadang mental dan pembawaan kita pada saat ada minus, nah itu ya yang rata-rata orang udah worry dan main cut loss saja ya, terus ambil posisi lagi minus lagi, cut loss lagi. Nah itu trading yang salah sebenarnya. Nah, karena gini, pada saat 2010 sampai saat ini ya, tidak tidak saya ini ya, trading itu tidak mulus ya, pasti ada namanya minus, floating minus ya, ada cut loss ya, ada profit besar, ada profit kecil, ada cut loss besar juga ada seperti itu. Tapi itu adalah apa ya, pembelajaran, dan endingnya pun kita udah memahami, oh ini masuk akan sini, oh mas ini akan break low ke harga sekian seperti itu. Nah, makanya dari 2011 itu harga emas kan tertingginya tuh di 1923. Di break lagi di tahun 2020 area 2070. Nah, artinya kan belum sampai lagi tuh ke area 2070 ya. Kemungkinan untuk tahun ini ya, harga emas masih stabil ya, area mungkin 1.600 ya sampai 1.800 ya. Kalaupun dia mau ngebreak harga ke 2070 lagi ya, artinya dia harus confirm dulu di harga 1.900 ya, 1900. Nah, itu resisten yang harus kita perhatikan ya. Jadi 2011 ke 2020 ya, hampir 9 tahun ya, harga 1923 dia balik lagi ke 2020 di 2070. Itu artinya butuh waktu emas untuk nge-break high harga-harga terdahulu seperti itu. Nah, kalau menurut saya sih harga emas ini kan memang yang saya pelajari, normal harga emas adalah di harga 1.500 sampai 1.600 ya. Dan pastinya harga itu pasti akan terjadi lagi. Harga normal itu pasti akan terjadi lagi. Ya, tapi dengan kita hanya ambil 1-2 poin, kita tidak perlu melihat yang besar-besar ya, dengan range yang besar, tapi dengan 1-2 poin dan dengan harga entry yang sudah kita pastikan itu akurasinya menurut kita bagus untuk entry, yaitu kita tetap ambil di TPI 1-2 poin seperti itu. Trade adalah seni, trade adalah apa ya, hasil dari pembelajaran kita ya, artinya tidak ada yang salah dengan trading ya. Ketika kita loss ya atau profit ya, kita tinggal melihat lossnya itu kita kenapa ya. Karena 2010 sampai saat ini ya, kalau kita trade-nya mainnya aman ya, insya Allah aman-aman aja tradingnya. Jadi trade plan itu adalah kita tidak serakah ya dalam mengambil keputusan untuk mengambil profit, dan kita akan tertata ya, cara-cara trade kita dengan 1-2 poin aja kita sudah likuidasi. Artinya kalau hari ini kita punya dua posisi 1-2 poin selesai, berarti cukup sampai saat ini, besok baru kita lakukan lagi seperti itu. Yang trading plan yang benar adalah seperti itu, dengan disiplin ambil posisi, dengan disiplin cara ambil profitnya seperti apa, seperti itu. Oke, cukup sampai di sini ya rekan-rekan trader. Kita akan kembali lagi di sesi-sesi berikutnya, di materi-materi berikutnya ya. Semoga bermanfaat ya. Selamat siang ya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.